Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 828. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Anda belum mengatakan apa-apa, karakter sepertimu. Bahkan jika tuan muda ini dengan paksa bertanya, kamu pasti akan mengatur konspirasi di dalamnya. Lebih baik membunuhmu secara langsung. Setelah tuan muda ini membunuhmu, tuan muda ini akan memurnikanmu. Dan saya akan dapat menyadari jejak jalan guru suci di tubuhmu. Di saat yang sama, tuan muda ini juga akan mengekstrak ingatanmu. Dan semua rahasiamu, ingatanmu. Pemuda ini akan mengetahuinya, kata Kincen. Setelah mengatakan itu, Kincen kembali memegang kepala putra ilahi. Dan kemudian Kincen menggunakan teknik telarang jiwa surgawi. Dan dia mulai mengekstrak ingatan jiwanya. Tidak, aku ingin menjadi yang tertinggi. Aku akan hidup selamanya. Putra ilahi berteriak ke langit. Dalam pertempuran kuno, aku menyusun strategi seperti ini. Hanya untuk mencapai posisi tertinggi. Aku akan menjadi sosok yang ditakdirkan untuk menjadi orang terhormat di masa depan. Itu tidak mungkin jatuh ke tangan orang sekecil Anda. Saya tidak berdamai. Jika kursi ini dalam kendali iman, pasti akan ada secercah kehidupan. Putra ilahi meraung. Seketika sebuah kekuatan yang mencengangkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dan dia melepaskan diri dari kendali Kincen dan ingin keluar dari cakram Gyo Qiankun. Kincen menus dingin. Segera pohon iblis dari 10.000 alam tersapu, berubah menjadi tentakel-tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Ruang di dalam cakram Gyo Qiankun juga memadat. Seketika putra ilahi itu membeku di udara dan dia tidak bisa bergerak kemanapun. Kincen menghela napas dan dengan satu gerakan putra ilahi ditangkap lagi ke tangannya. Kemudian Kincen tidak lagi berbicara omong kosong dengannya, tetapi secara langsung mendesak cakram Gyo Qiankun. Dikombinasikan dengan pohon dari 10.000 alam, segera itu menyerang putra ilahi. Dan napas pohon dari 10.000 alam tiba-tiba mengalir ke tubuh putra ilahi. Boom! Tubuh putra ilahi itu langsung meledak dan hancur. Dan jiwa yang tersisa juga terkoyak dalam sekejap. Tetapi di bawah kendali pohon dari 10.000 alam, jiwa dan ingatannya tidak kabur. Semua ingatan menyatu dengan tubuhku. Semua kekuatan magis bergabung ke dalam tubuhku. Semua hukum gabungkan menjadi hukumku. Semua kekuatan melengkapi tubuhku. Kata Kincen. Dia berteriak, menyemburkan api langit yang mengepul. Pagoda kaca kibau dan istana Jixiaodao semuanya dimobilisasi. Dan pada saat yang sama, dia memobilisasi palu perbaikan langit di tubuhnya. Dia melakukan teknik perbaikan langit, mencair, dan segera jejak jalan utama melayang keluar. Meskipun tubuh kuno guru suci ilahi ini tidak memiliki kekuatan, tetapi persepsi guru suci dan inti dari tubuh guru suci ini tidak akan hilang karena hal ini. Dan kemudian itu disempurnakan oleh teknik perbaikan langit dan diintegrasikan ke dalam tubuh Kincen. Tiba-tiba di benak Kincen ada gelombang aura guru suci. Sekarang aura guru suci ini semuanya telah didapatkan oleh Kincen dengan murah. Saat ini segera di tubuh Kincen aura tahap air surgawi perlahan mekar. Kincen menarik napas dalam-dalam. Kekuatan putra ilahi ini memang kuat. Setelah memahami cara guru suci, Kincen telah sepenuhnya mencapai basis kultivasi setengah langkah tahap air surgawi. Dan ada dorongan untuk menerobos di tempat. Chen Shao, apakah kamu akan menerobos tahap akhir surgawi? Kata Chen Sisi. Dia nampak bersemangat. Bahkan dia nampak lebih bersemangat daripada Kincen. Sekarang ada pena suci tingkat guru suci di luar. Itu seharusnya cukup bagimu untuk menerobos tahap akhir suci surgawi, kata Chen Sisi. Yah benar, Kincen mengangguk. Selanjutnya dia muncul di luar cakram Gyo Qiankun. Dan seluruh sosoknya tiba-tiba memasuki batasan. Begitu dia mengangkat tangannya, dia segera mengambil pena suci tingkat guru suci itu dan ingin membawanya ke dalam cakram Gyo Qiankun.
Namun pena suci tingkat guru suci ini nampak sangat agung. Dengan kekuatan Qin saat ini, dia tidak mungkin untuk menangkap semuanya sekaligus. Pohon iblis dari 10.000 alam, kata Qin. Dia kemudian mendesak pohon iblis dari 10.000 alam. Segera tentakel-tentakel yang tak terhitung jumlahnya menonjol keluar dari cakram Gyo Qiankun dan kemudian menarik setengah dari pena suci tingkat guru suci itu, dan setengahnya lagi dibiarkan di luar. Kemudian Qin menggunakan teknik telarang Dao untuk menyelesaikan larangan pena suci dan membuang bendera formasi, membungkus cakram Gyo Qiankun di dalam formasi dan memblokir ruang. Dan lalu Qin duduk bersila. Qin membuka mulutnya dan menarik napas. Segera energi suci itu nampak mengalir ke tubuhnya seperti lautan luas. Dan ketika Qin memulai terobosan di aula ini, segera nampak sekelompok sosok muncul di reruntuhan di luar istana. Tampaknya banyak master tahap air surgawi, dan mereka juga meraba-raba ke kedalaman reruntuhan dan menemukan aula ini. Jugetsu, teknik perhitungan takdirmu benar-benar luar biasa. Kamu dapat menemukan aula ini dengan sangat cepat. Aula megah seperti itu seharusnya menjadi kediaman dari Yang Mulia Api Surgawi, kata sosok yang memiliki napas dingin, dan ternyata itu adalah jenius nomor 1 dari alam surga barat, Kaisar Timur Donghuang Jiwei. Dan di sampingnya nampak ada Jugetsu, jenius pertama dari alam surga selatan. Ini memang istana api surgawi, tetapi harta apa yang ada di dalamnya saya tidak tahu. Namun saya yakin pasti ada pena suci di dalamnya, karena saya pernah mencium napas pena suci di sini. Jelas di aula ini setidaknya ada satu pena suci dari tingkat guru suci, kata Jugetsu. Dia nampak dikelilingi oleh rune, jari-jarinya terjepit, matanya nampak berkedip-kedip. Kelompok orang ini adalah penguasa alam surga barat dan alam surga selatan. Jugetsu dari alam surga selatan adalah master dari keluarga Juge. Keluarga Juge paling terkenal di surga untuk perhitungan langit. Keluarga mereka memiliki garis keturunan khusus, menguasai seni takdir, dan ahli dalam perhitungan bawaan. Orang ini dikabarkan dapat memprediksi masa depan dan mengubah jalan masa depan. Karena itu, bakat alam surgawi selatan dan alam surgawi barat berada di urutan kedua setelah putra ilahi dan Qin yang sampai di tempat ini. Sepanjang jalan ada banyak cabang di reruntuhan. Hanya mereka yang pandai berhitung dan memahami formasi telarang yang bisa sesingkat-singkatnya datang ke tempat ini dengan tepat waktu. Pok orang ini datang ke depan aula utama. Semua batasan segera muncul di sana. Mata Donghuang Jiwei nampak berkilat dan sebuah bola hitam tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia akan memaksanya masuk. Kaisar Timur Jiwei, jangan gegabah. Kediaman Yang Mulia Api Surgawi bukanlah hal yang sepele. Meskipun dalam perjalanan ke sini, saya telah memperhitungkan bahwa ada banyak petualangan dan harta karun di sini, tetapi keberuntungan dan kesialan tidak dapat diprediksi. Jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin akan dalam bahaya, kata Jugetsu. Dia buru-buru menghentikannya dan kemudian melangkah maju. Tiba-tiba sebuah jimat mekar darinya, dipenuhi dengan cahaya rune. Di saat yang sama, kedua matanya memindai batasan di depan. Seketika batasan itu mulai terlihat jelas di depan matanya. Langit dan bumi disegel, buka, kata Jugetsu. Seketika sebuah jimat tak terlihat mengisi, menutupi aula. Tiba-tiba aula menyala dan sebuah bagian mulai muncul di batasan itu. Pergi. Jugetsu keluar lebih dulu dan masuk. Dalam sekejap, banyak master di alam surga selatan dan barat itu juga terbang satu demi satu, mengikuti dari belakang dan memasuki lorong. Kemudian aula megah muncul di depan mereka semua, dan hembusan napas pena suci dari guru suci bertahan di sekitar mereka. Apa itu benar? Memang ada pena suci tingkat guru suci di sini. Selama kita memasuki kedalaman, kita bisa mendekati pena suci tingkat guru suci ini. Jika kita mendapatkan pena suci ini, saudara Donghuang, Anda dan saya bisa menyeberang dan memasuki ranah setengah langkah guru suci. Dengan cara ini, harapan warisan dari Yang Mulia Api Jiwa juga akan semakin besar, kata Jugetsu. Dia berdiri di aula, matanya berkedip dan dia mulai melihat sekeliling. Kakak Juge, terima kasih. Semua ini berkat Anda.
Jika bukan karena Anda, kita mungkin tidak akan dapat datang ke sini dengan tepat waktu, kata Dong Huang Jueyi. Dia nampak berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa, semuanya ayo ikuti aku. Di istana ini ada banyak larangan, dan itu masih berbahaya. Mari kita temukan pena suci tingkat guru suci ini terlebih dahulu, kata Jugetsu seraya melayangkan jimat di atas kepalanya, dan segera gambar 8 trigram berevolusi di matanya, dan bagian di depannya mulai menjadi misterius dan tidak dapat diprediksi. Dia kemudian bergegas dan mulai memimpin tim ke kedalaman aula. Dan ketika Jugetsu dan yang lainnya memasuki aula, saat ini di luar aula, master yang memiliki aura berbeda juga nampak tiba. Apa ini adalah istana ras manusia yang mulia api surgawi? Pemimpin kelompok ini adalah Pangeran Jinwu dari makam kaisar, dari klan iblis. Ketika dia membuka matanya, dia melihat semua jenis api bermekaran di antara langit dan bumi, dan nyala api itu sangat kaya. Namun api di aula besar ini adalah yang terkuat. Itu seperti matahari besar di langit luas dan megah. Tampaknya warisan yang mulia api jiwa kemungkinan besar ada di kedalaman aula ini. Pangeran Jinwu nampak mengedipkan matanya dan berkata dengan dingin, "Selamat kepada Pangeran Gagak Emas. Hanya dengan kesadarannya yang tajam akan api, kita dapat menemukan tempat ini untuk pertama kalinya. Saya pikir orang lain masih berada di belakang," kata seorang klan iblis tua. Dia tersenyum menyanjung dengan tatapan hormat. Itu wajar, pangeran ini adalah Gagak Emas bermata 3, pangeran iblis. Bagaimana mungkin orang lain menemukan tempat ini begitu cepat? Tidak, itu tidak benar. Ada atmosfer manusia di sini. Tiba-tiba mata Pangeran Jinwu itu menjadi dingin. Dia saat ini mencium bau napas seorang master dari ras manusia. Mungkinkah master manusia telah mengambil langkah pertama? Ekspresi master lainnya juga nampak berubah. Tidak masalah, ayo masuk dulu, kata Pangeran Jinwu. Dia kemudian memimpin banyak orang untuk memasuki aula itu. Namun di saat dia akan masuk, tiba-tiba sebuah larangan muncul dan langsung memblokir mereka semua. Apa, ada larangan api di sini? Kalian semua ikuti aku, kata Pangeran Jinwu. Segera mata ketiga Pangeran Gagak Emas itu terbuka, dan larangan api di depannya diubah menjadi banyak rune. Itu diintip, dan sebuah pintu masuk muncul. Boom! Pangeran Gagak Emas adalah yang pertama masuk, dan kelompok master itu mengikutinya dari belakang. Pangeran Gagak Emas dan yang lainnya memasuki aula satu demi satu. Namun gerakan abnormal di sini juga mengkhawatirkan banyak master di seluruh reruntuhan. Semua orang mengangkat kepalanya dengan takjub, melihat ke kedalaman ruang dan waktu yang jauh, di mana api itu meledak. Satu persatu mengungkapkan cahaya kegembiraan. Aura api macam apa ini? Mungkinkah itu harta yang mulia api jiwa telah muncul? Segera semua orang kuat yang awalnya mencari pena suci di sekitar reruntuhan dan bahkan berjuang keras, mereka semua berhenti satu persatu, tetapi buru-buru melambung dan langsung menyapu ke arah tempat nyala api itu meletus. Apa? Terdengar jeritan dan seseorang melihat iblis kumis hitam menembus banyak ras manusia, dan dia menyerang banyak ras manusia. Setelah itu, iblis kumis hitam itu langsung melahap kekuatan ras manusia di sekitarnya. Yang mengejutkan adalah di sekitar ras manusia, Yao Ming nampak berdiri di sana. Yang mengejutkan adalah di sekitar ras manusia ini, Yao Ming berdiri di sana, dan tubuhnya juga penuh dengan aura hitam yang menakutkan, yang sebenarnya adalah kekuatan kegelapan. Yao Ming, kamu ternyata adalah anjing iblis yang sedang berlari. Kamu harus mati. Para master ras manusia ini menjerit. Aura di tubuh mereka semakin lemah, dan sumber tubuh mereka dengan cepat ditelan. Secara bertahap berubah menjadi mayat mumi, menghilang sama sekali. Mata berwarna darah dari janggut iblis yang sangat kuat itu berubah menjadi hitam pekat sekali lagi, menjilat lidahnya. Yao Ming, kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini, kata master iblis janggut itu dengan senyum menyeringai. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat melayani Tuan Tu Moyu, kata Yao Ming. Dia berkata dengan hormat, dengan mata yang berbinar. Iblis janggut ini adalah putra ras iblis mati yang terkenal di ras iblis surga yang bernama Tu Moyu.
Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.